Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan topik perkuliahan untuk hari ini ya. Jadi kita akan membahas mengenai konsep green industry dan clean production. Jadi sebelum masuk ke konsep green industry dan clean production, kita terlebih dahulu membahas mengenai limbah industri ya. Karena ini ada keterkaitan antara green industry dan clean production dengan limbah industri. Jadi apa definisi dari limbah ya? Jadi limbah adalah bahan buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomis. Selanjutnya, karakteristik dari limbah. Ya. Jadi limbah ini berukuran mikro. Ukuran partikelnya kecil. Biasanya ada yang bisa terlihat oleh mata, ada juga yang tidak. Karakteristik yang kedua adalah dinamis, di mana limbah tidak diam di tempat, tetapi dia bergerak dan berubah sesuai dengan kondisi lingkungannya. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah penyebarannya berdampak luas. Ya. Lingkungan yang terkena limbah tidak hanya pada wilayah tertentu, melainkan berdampak pada faktor yang lainnya. Jadi ada dampak langsung dan ada dampak tidak langsung. Kemudian berdampak jangka panjang atau antar generasi, ya. Jadi masalah limbah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Karena ini adalah masalah yang cukup lama, ya, degradasinya dan dampaknya juga secara tidak langsung ini akan memberikan dampak kepada generasi-generasi berikutnya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari limbah. Yang pertama adalah volume limbahnya, yang kedua adalah kandungan bahan pencemarnya, yang ketiga adalah frekuensi pembuangan limbah. Berdasarkan karakteristiknya, limbah dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu limbah cair, limbah padat, limbah gas, ya, limbah gas dan partikel, dan yang keempat limbah B3. Bahan berbahaya dan beracun. Apa itu limbah cair? Kita akan bahas satu persatu ya. Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau industri yang berwujud cair. Nah, ini menurut PP 82 tahun 2001. Jenis-jenis limbah cair dapat digolongkan berdasarkan pada sifat fisika dan sifat agregatnya, kemudian parameter logam, anorganik, metalik, organik agregat, mikroorganisme, dan air laut. Selanjutnya apa itu limbah padat? Ya, merupakan limbah yang berwujud padat, ya, bersifat kering, tidak dapat berpindah kecuali ada yang memindahkannya. Ya, ini banyak sekali, ya, ada sisa makanan, sayuran, potongan kayu, ya, sampah plastik, logam, ya. Dan jika ditinjau secara kimia, limbah ini terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik. Selanjutnya, limbah gas dan partikel. Nah, definisinya adalah limbah zat buangan yang berwujud gas. Dapat dilihat dalam bentuk asap atau selalu bergerak, penyebarannya sangat luas. Ya. Contoh limbah gas ini adalah asap kendaraan bermotor. Kemudian asap dari pembuangan cerobong industri. Ya. Konsentrasi bahan penyemar dalam udara dipengaruhi berbagai macam faktor, antara lain volume bahan pencemar, sifat bahan, kondisi iklim dan cuaca maupun topografi. Contoh dari limbah gas, ini contohnya adalah amonia, sulfur dioksida, fluorida, oksida nitrogen, dan partikel-partikel, padatan-padatan yang ikut di dalam limbah gas. Ya. Di sini contohnya asap dari pembakaran. Selain
wujudnya gas, di sini juga ada partikelnya. Kemudian debu, kabut, dan aerosol. Kemudian limbah P3, ya, bahan berbahaya dan beracun. Ya. Limbah digolongkan ke dalam limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, ya, baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan dan tentunya membahayakan kesehatan manusia. Ya. Limbah B3 ini memiliki satu atau lebih karakteristik. Biasanya dia mudah meledak, ya, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, atau bersifat korosi, yang bila diuji dengan toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3. Jadi kalau sudah tergolong atau memiliki salah satu karakteristik, minimal salah satu karakteristik yang disebutkan tadi, ini tergolong limbah B3. Kemudian berdasarkan sumbernya, limbah B3 dapat diklasifikasikan menjadi primary slugs, chemical slugs, dan excess activated slugs. Ya, ini ada 3. Nah, primary slugs ini limbah yang berasal dari tangki sedimentasi pada pemisahan awal dan banyak mengandung biomasa senyawa organik dan stabil dan mudah menguap. Ya. Di sini ada chemical slug dan excess activated slug yang selanjutnya. Yang keempat, di sini ada digested slugs. Ya, dari pengolahan biologi. Ya, di mana lumpur padatan ini mengandung padatan organik. Oke, secara umum pengolahan limbah dapat dilakukan ke dalam 5 tahap, yaitu pengurangan sumbernya atau source reduction, kemudian penggunaan kembali atau reuse, pemanfaatan atau recycling, pengolahan atau treatment, dan pembuangan limbah. Oke, mengenai pengenalan limbah, ini sampai di sini, ya, akan kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya, di pertemuan berikutnya mengenai konsep green industry dan clean production. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.